Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, pertemuan kedua, yaitu tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Perkembangan sistem klasifikasi pada awalnya itu membedakan kingdom, berkembang menjadi 4 kingdom, yaitu Monera, Fungi, Lantai, dan Animalia. Nah, setelah itu seiring berkembangnya zaman, sistem klasifikasi berkembang menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, kemudian Protista, Fungi, Animalia, dan Lantai. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai kingdom tersebut. Yang pertama yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti. Nah, pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera itu meliputi bakteri dan ganggang biru. Yang kedua, kingdom Protista. Protista itu memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan, kemudian protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Yang ketiga yaitu kingdom Fungi. Fungi ini adalah berbagai macam jamur, memiliki membran inti, kemudian inti sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplasma sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Nah, tubuh jamur itu tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamurnya disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Yang keempat adalah kingdom Lantai, yaitu lumut. Ciri-cirinya itu memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut itu disebut rhizoid. Nah, rhizoid ini berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Kingdom Lantai yang kedua yaitu tumbuhan paku. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut dengan sorus. Sorus ini merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Berkembang biakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Kingdom Lantai yang ketiga yaitu berupa tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji ini memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakannya. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tumbuhan biji terbuka. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang. Daunnya berbentuk seperti jarum, kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu disebut strobilus yang mengandung sporangium. Kemudian yang kedua tumbuhan biji tertutup. Alat berkembang biakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas bahwa susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah mengalami pembuahan ganda. Yang kelima itu kingdom Animalia atau invertebrata.
Invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya hewan spons, kemudian Coleoptera, contohnya Hydrozoa, dan Plantelmintes, contohnya Planaria, dan Nematoda, contohnya cacing perut, Annelida, contohnya cacing tanah, Arthropoda, contohnya udang, Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, teripang, dan Mollusca, contohnya bekecot. Dan kingdom Animalia yang kedua itu berupa vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Superkelas spesies, contohnya ikan mujair. Kelas amfibi, contohnya katak. Kelas reptilia, contohnya buaya. Kelas aves, contohnya burung pipit. Kemudian kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Mungkin ini saja pertemuan yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.